Kak Putri Maya Rumanti, kuasa hukumnya almarhumah Vina, mengatakan menginformasikan dalam jangka dekat ini Linda akan speak. Ada satu orang saksi yang meminta perlindungan kepada lembaga LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Apakah mungkin ini Linda? Hola netizen yang tercinta. Baru-baru ini Putri Maya Rumanti, pengacara keluarga Vina Cirebon, mengatakan pihaknya telah mendapatkan informasi terkait keberadaan Linda. Seperti diketahui dari mulut Linda lah, keluarga Vina punya firasat dan keberanian untuk melaporkan kembali kasus kematian Vina yang semula disebut kecelakaan. Setelah kasus Vina Cirebon diusut kepolisian hingga membuat 7 orang dihukum penjara seumur hidup, sosok Linda menjadi misterius. Sosok Linda kembali diperbincangkan setelah salah satu DPO Peggy Setiawan ditangkap Polda Jabar. Banyak yang merasa janggal lantaran sampai saat ini Linda tidak muncul ke publik. Bersamaan dengan itu, tim hukum Hotman Paris tengah fokus membantu keluarga Vina Cirebon untuk mengungkap sisa DPO yang belum tertangkap. Putri Maya Rumanti, kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, mengaku pihak mereka telah berkomunikasi dengan Linda. Kini, pihak Hotman Paris tengah mengupayakan agar Linda mendapat perlindungan dari LPSK untuk bersedia muncul dan memberikan keterangan guna membantu mengungkap kasus kematian Vina. Selain itu, Putri Maya Rumanti membantah adanya isu Linda dan Peggy merupakan pasangan suami istri. Hingga saat ini, pihaknya masih berusaha untuk bertemu secara langsung dengan sosok Linda. Linda itu sudah ada komunikasi dengan kita, tapi sabar, soalnya Linda mungkin saya rasa cukup depresi dengan hujatan-hujatan, padahal Linda sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu ya. Sabar ya, mudah-mudahan Linda bisa kuat, nanti bisa keluar dan bisa menyampaikan informasi yang sebenarnya gitu. Yang jelas kita doakan Linda kuat menghadapi permasalahan. Linda memang, bisa ulangin lagi ya, Linda sudah menikah tapi bukan Peggy suaminya. Jadi mudah-mudahan netizen bisa mencerna ya, Linda sudah nikah tapi bukan Peggy suaminya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Oke, kalian tahu nggak tentang fakta-fakta yang kini bermunculan tentang Linda si teman Vina? Jadi ada akun yang mengatasnamakan si Linda. Nah, entah ini apa memang benar akunnya si Linda atau akun fake yang dibuat oleh orang-orang yang mengatasnamakan Linda. Di akun tersebut mengatakan, "Saya Linda, teman almarhum Vina. Saya tegaskan sekali lagi, saya tidak terlibat di kasus Vina. Jadi tolong stop mengiring opini yang sama sekali tidak ada bukti. Saya siap memberi klarifikasi jika waktunya sudah tepat." Di situ tertulis bahwasanya saya akan memberi klarifikasi di waktu yang tepat. Nah, ini waktu yang tepat. Otomatis kan kayaknya memang si Vina ini punya sesuatu yang yang dibutuhkan oleh netizen Indonesia. Kira-kira apa yang disembunyikan oleh Linda dari kasus ini? Sampai-sampai dia mengatakan akan mengklarifikasi di waktu yang tepat. Apakah ada intimidasi dari pihak-pihak tertentu? Atau memang ini murni Linda ini menyembunyikan sesuatu? Guys, dari kasusnya Vina ini, kalian ada yang kepikiran sama Linda nggak sih? Ini Linda tuh kemana ya? Bahkan kita pun nggak pernah tahu ini Linda yang mana gitu guys. Padahal kan Linda ini teman dekatnya Vina. Nah, pas malam sebelum kejadian itu kan Vina itu sempat ketemu dulu dengan Linda gitu guys. Bahkan sumber informasi utamanya itu kan pas saat Linda lagi kesurupan arwahnya Vina. Bagaimana beberapa pelaku bisa ketangkap, kronologisnya itu jelas. Terus siapa otak pelakunya pun bisa ketahuan gitu guys. Mungkin buat kalian yang percaya hal mistis, percaya hantu, kalian akan langsung percaya bahwa oh ini memang kesurupan dan mengatakan semuanya. Tapi mungkin ada beberapa orang yang gak langsung percaya. Misalkan orang-orang yang harus kalau misalkan memecahkan sesuatu itu dengan secara ilmiah gitu guys, harus masuk akal. Misalkan orang-orang yang psikolog atau mungkin pakar-pakar tertentu untuk memecahkan kasus gitu guys. Nah, kenapa Linda ini nggak pernah ada? Kalau misalkan ada kan bisa diwawancara gitu guys. Seperti apa sih? Bisa digali lagi lebih dalam, lebih jauh, bagaimana pergaulannya, bagaimana kejadiannya. Mungkin hal lain, bukan gua mau nuduh guys, cuman kan kita harus punya dua sudut pandang gitu kan.
Sehingga kalau misalkan Linda ini ada dan informasinya bisa digali gitu guys, gak bakal terjadi lebih banyak lagi plot twist dari kasus ini gitu guys. Jadi kan saat ini berbagai macam asumsi, perspektif, wah pokoknya bermacam-macam lah. Kalau misalkan Linda ini minimal dia bisa menambahkan informasi gitu guys. Dan menurut kalian gimana guys? Coba buat kalian yang tahu Linda yang mana, coba tulis di kolom komentar. Teman-teman semuanya, ya. Yang pertama, saya yakin seyakin-yakinnya kejahatan apapun yang ditutupin rapat akan terbuka karena tidak ada kejahatan yang sempurna, teman-teman semua. Ingat kasus Sambo, meskipun ditutupin serapat apapun, beliau mempunyai kedudukan, beliau mempunyai segala infrastruktur untuk menutupi kasus itu, tetapi terbongkar teman-teman semuanya. Kasus Vina sudah 8 tahun berlalu dengan kekuatan pembuatan film Vina sebelum 7 hari bisa membuat guncang seluruh Indonesia. Artinya apa? Tadi kembali, kejahatan apapun ditutupin rapat-rapat akan terbongkar teman-teman semua. Yang kedua, saya meyakini ini ada tangan-tangan yang berusaha menutupi. Saya tidak bisa menyebutkan siapa-siapanya karena kita selalu praduga tak bersalah. Ada tangan-tangan yang menutup rapat pelaku. Mungkin bisa jadi pelaku adalah anaknya seorang pejabat, atau mempunyai kekuatan uang, atau ya sekali lagi mempunyai kemampuan untuk menekan dari penegak-penegak hukum. Tetapi sekali lagi, ya, dengan dibukanya kasus ini, ya, saya yakin ini akan terang benderang karena kekuatan netizen sangat kuat. Kemudian yang ketiga teman-teman semuanya, ya, terkait dengan kerasukannya Linda yang digambarkan dalam film itu. Vina arwahnya masuk ke Linda. Saya sebagai umat beragama tentunya tidak ada arwah yang kembali, ya, merasuki orang itu, tidak ada teman-teman semuanya. Ya, arwah masuk, ya, almarhumah sudah meninggal, masuk ke alam kubur, arwahnya itu tidak ada arwah yang gentayangan kemudian memasuki rohnya ke Linda seperti itu. Mungkin yang ada adalah duplikatnya jin Korin, ya, yang masuk ke alam pikiran dari saudari Linda. Tetapi terkait dengan masalah kasus ini, ya, saya justru menduga ini ada kaitannya antara Linda dengan DPO dan Vina, ya. Sekali lagi, ada kaitannya Linda, DPO, dan Vina. Bisa jadi, ya, ini bisa mengarah kepada cinta segitiga. Jadi Pak Polisi, untuk menguak kasus ini sebaiknya segera dicari Linda, diminta keterangannya, karena, ya, saya menduga ini ada kaitannya antara Linda, Vina, dan DPO itu. Entah yang disebut oleh Linda, pengakuan Linda ketika mengatakan bahwa rohnya Vina masuk adalah nama Egy. Jadi 3 orang ini, antara Egy, Linda, ya, dan Vina ini, ya, silahkan nanti dibuktikan ketika terkuak. Ini patut diduga ada korelasi ketiganya. Jadi kuncinya, ya, justru di Linda, ya. Sekali lagi, kunci untuk melakukan penyelidikan, penyidikan kasus ini adalah di Linda. Bisa jadi secara psikologis Linda ini sebenarnya tidak kesurupan, tetapi karena ada rasa bersalah atau beban yang begitu besar, ya, sehingga dia seolah-olah kesurupan. Tapi bisa memang di bawah alam sadar saudara Linda ini, ya, yang tertekan, ya, Linda yang tertekan, akhirnya dia mengungkapkan apa isi hatinya, ya. Jadi polisi bisa mengarahkan kepada Linda itu. Terus yang keempat, kalau terjadi dugaan atau ruda paksa di situ, tentunya hasil visum kan sudah ada, ya, ditemukan ada sperma di almarhumah ketika otopsi. Sebenarnya sangat mudah dicocokkan dengan 8 orang yang sudah menjadi terdakwa. Apakah tes DNA-nya
ada yang benar atau jangan-jangan yang 8 ini juga menjadi korban karena tadi kasus ini ditutupin sehingga mengorbankan 8 orang yang belum tentu ya 8 orang ini adalah pelakunya ya, atau kesemua dari 8 orang ini adalah pelakunya. Jadi ya visum itu yang ada ya dengan tes DNA itu bisa dicocokkan sebenarnya. Sangat mudah Pak Polisi untuk bisa menemukan ini ya. Kemudian yang kelima pasti digital forensik terhadap HP. Itu pasti Pak Polisi sudah tahu ya. Bang Hotman sudah mengatakan dibuka semuanya HP dari almarhumah ya, saat itu tidak rusak ya. Kemudian HP-nya Linda, kemudian ada Facebooknya Linda, Facebooknya Vina, dan lain sebagainya. Ini kunci. Tetapi kunci yang utama ya, sekali lagi Pak Polisi coba perdalam terkait siapa DPO atau siapa pelaku utama pembunuhan itu melalui saudari Linda. Sangat banyak yang bilang bahwa Linda dan Andi ngejebak Egy, atau Linda itu pura-pura kesurupan untuk menjebak si Egy. Tapi para netizen masih tetap meyakini bahwa si Egy lah memang otak dari kejadian itu ya. Cuma sekarang kayaknya para DPO saling mau melempar batu nih ya, mau melempar batu siapa dalangnya gitu ya. Tapi kenapa bisa polisi meyakini bahwa fix Egy lah memang otak dan dalang? Tidak hanya polisi ya, aku juga meyakini bahwa si Egy memang adalah otak dari kejadian ini. Selain dari kesurupan suara Vina di tubuh Linda itu ya, juga fakta yang satu ini, coba kalian lihat. Nah guys, ini adalah postingan si Egy Rian Prayoga pada 19 Februari 2015. Nah, dia memposting foto si Vina ya. Ini fotonya Vina dan kayak terus ada yang berkomentar seperti ini. Bentar aku tampilkan. Egy mungkin masih gak terima Vina jadi sama orang lain. Dari beberapa mantan Egy, cuma Vina yang paling cantik, katanya gitu. Nah, inilah yang membuat kuat dugaan bahwa yang apa yang terjadi pada Vina ini memang adalah berencana disertai dengan ya, yang otaknya adalah si Egy. Dari postingan yang satu ini ya, membuat para netizen itu juga fix meyakini memang Egy lah otak dari segala otak ya, bukan Linda dan Andi seperti yang coba ditebarluaskan ya. Ini kemungkinan orang-orangnya buzzer-buzzernya si Egy ya kali ya, yang berkomentar kayak gini, yang bilang, yang mencoba meyakinkan netizen bahwa Linda itu kesurupannya pura-pura. Wes, kamu nonton lah kesurupannya, orang kerasa banget ya magisnya ya. Dari suara kesurupan itu kita pun bisa merintih kesakitan dan merasakan kepedihan yang dialami dia gitu ya. Dari suara dia kesurupan, mana mungkin itu bisa dibikin-bikin gitu ya. Linda dan Andi pengen menjebak si Egy, bahwa si Egy ini bukanlah otaknya, tapi dia dijebak gitu. Seolah-olah dia dijebak sama Linda dan Andi. Kayaknya si Linda dan Andi beneran menikah deh ya. Dan si Egy tahu gitu. Makanya dibikinlah plot twist seolah-olah Linda dan Andi ini mau ngejebak si Egy gitu ya. Gimana guys menurut kalian? Kalian ada di timnya Egy atau timnya Linda guys? Timnya Linda dan Andi ya. Menurut kalian otaknya itu Linda dan Andi atau si Egy ya? Coba buat kalian yang tahu ya. Aku pengen lihat ya, netizen lebih pro ke mana gitu ya. Bukti-bukti yang terpapar di Facebook itu lebih meyakini otaknya adalah Egy atau Egy Rian Prayoga ya. Egy Rian Prayoga atau si Andi ya, dan Linda yang merekayasa kesurupan katanya mau menjebak si Egy.
Mana yang lebih masuk akal guys menurut kalian? Coba tinggalkan di kolom komentar. Teman-teman tadi pada lihat apa enggak? Kak Putri Maya Rumanti, kuasa hukumnya almarhumah Vina, mengatakan, menginformasikan dalam jangka dekat ini Linda akan speak. Dan menurut informasi yang aku dengar dari Kak Maya Rumanti tadi, Kak Putri Maya Rumanti, itu katanya Linda ini sudah berkeluarga dan suaminya bukan Egi atau Peggy atau Perong. Nah, dan kemudian aku juga baru baca berita ini, baru dengar berita ini juga. Ada satu orang saksi yang meminta perlindungan kepada lembaga LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Apakah mungkin ini Linda? Teman-teman, kita suarakan ini terus biar Linda semakin berani dan Linda terketuk hatinya. Semoga saja kasus ini cepat kelar, biar rasa penasaran kita akan seperti apa wajah para pelaku ini terbayar, dan keadilan bagi keluarga Vina juga.